semuanya. Perkenalkan, nama saya Lili Rahmawati dari Prodi PGSD Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan memaparkan materi tentang menghadapi sosial pendidikan anak di era digital dalam mengatasi solusi bagi generasi muda Indonesia. Jadi pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, atau latihan bagi perannya di masa yang akan datang. Pendidikan merupakan suatu upaya yang dirancang pemerintahan untuk mencerdaskan dan memajukan bangsa. Suatu negara dapat dikatakan maju jika negara tersebutnya akan mensejahterakannya. Era digital telah menyajikan berbagai inovasi di dunia pendidikan, membuka peluang untuk mengakses pembelajaran yang lebih luas dan lebih fleksibel. Namun, di balik kemajuan ini ada tantangan terbesar dalam bentuk ketidaksetaraan sosial. Ini memiliki dampak besar pada membesarkan anak-anak terutama untuk generasi muda di Indonesia. Masalah ini juga merupakan tantangan bagi pendidik untuk mengatasi pendidikan yang berbasis teknologi. Pendidik juga harus dapat mengendalikan kemajuan dan kualitas bangsa dalam hal ini terutama di era digital. Jadi, dengan tantangan ketidaksetaraan ini, sosial dapat memiliki pendidik di Indonesia sangat minim sekali, terutama di kelas bawah dan daerah terpencil. Menurut Santoso Karim tahun 2023, di bawah ini ada beberapa macam faktor yang mempengaruhi ketidaksetaraan sosial. Yang pertama, ada kesulitan mengakses ke sekolah. Salah satu faktor yang menyebabkan ketidaksetaraan sosial dalam hal pendidikan adalah kesulitan untuk mengakses ke sekolah itu. Kondisi disebabkan oleh non-subsidi pemerintahan untuk membangun infrastruktur lokasi. Selain itu juga bahkan di beberapa bagian Indonesia ada jalanan akses yang sulit untuk kita bertahan hidup. Jarak yang perlu diambil juga sangat jauh. Contohnya yang terjadi di Kabupaten Batubara di Sumatera Utara. Siswa dari Desa Tanjung Ruba, Distrik Air Putih di Kabupaten Batubara mengeluh tentang kondisi jalanan yang begitu rusak dan dampaknya sehingga siswa itu tidak dapat ke sekolah. Jadi yang kedua itu ada kurangnya fasilitas sekolah. Banyak sekolah yang rusak kondisinya, bangunannya juga kurang baik, lalu kurangnya media belajar, bahkan ada sekolah yang tidak memiliki bangunan seperti di Jambi, Desa Melangi, yang menggunakan gudang seperti tempat untuk belajar. Jadi lembaga pendidikan yang tidak memadai ini memungkinkan anak-anak untuk tidak berpartisipasi dalam mendapatkan pendidikan, jadi minim sekali. Lalu yang ketiga ada kurangnya minat dan kualitas guru. Jadi minat guru itu juga sangat kecil ya, tidak memadai disebabkan oleh infrastruktur lokasi 3T dan layanan perlu diperbaiki. Bahkan banyak guru dan kepala sekolah dipaksa untuk menggunakan gudang di West Island High School di Aceh yang tidak dikelilingi oleh dinding untuk belajar. Ini disebabkan karena dengannya masalah yang dijelaskan oleh Senen Is. Selain itu, lembaga dan infrastruktur, ada guru yang tidak memiliki keterampilan profesional untuk melakukan tugas sesuai dengan pasal 39 Undang-Undang tahun 2003 diterbitkan dalam perencanaan dan menerapkan mengatur hasil pembelajaran melalui penelitian. Jadi melakukan penelitian dan menerapkan, mengatur layanan pembelajaran, dan merancang implementasi dan mengevaluasi layanan. Jadi pembelajaran juga penting ya guys. Di bidang pendidikan juga banyak banget kemiskinan dan sistem manajemen sekolah adalah faktor utama untuk mengarah pada kualitas SDM yang sangat rendah ya. Yang keempat ada kualitas pembelajaran yang tidak merata.
Jadi, perbedaan dalam guru, fasilitas sekolah, dan dukungan keluarga berarti juga sangat penting ya. Bahkan pengamatan belajar anak juga sangat berbeda di sekolah-sekolah lain. Dengan langkah-langkah yang tepat, guru juga dapat membangun pembelajaran digital secara efektif. Lalu, apa saja sih dengan keterbatasan teknis, guru juga mengalami kesulitan untuk memberikan pembelajaran yang optimal dengan cara yang tradisional. Ini memperdalam ketidaksetaraan hasil belajar antara kelompok dan sosial. Yang terakhir ada minimnya literasi digital. Jadi tidak semua anak dengan akses internet dapat menggunakannya untuk kegiatan pembelajaran. Banyak orang lebih tertarik mengakses untuk hiburan seperti game, media sosial. Jadi literasi digital itu sangat rendah kemampuannya untuk memahami dan mengelola dan mengevaluasi informasi digital. Membuat proses pembelajaran itu juga sangat tidak bagus. Kurangnya bimbingan orang tua, guru, dalam penggunaan teknologi juga memperburuk situasi. Jadi literasi digital juga sangat rendah, semakin mempersulit masalah ini karena banyak siswa tidak dapat secara efektif menavigasi informasi digital tanpa bimbingan orang tua. Untuk menjembati kesenjangan pendidikan, peningkatan kualitas dan kualitas guru sangat penting. Guru juga harus mendistribusikan secara merata dan dilatih secara khusus untuk daerah yang kurang terlayani. Peningkatan kondisi kerja dan memfasilitasikan guru juga penting untuk menarik profesi yang berkualitas. Sangat penting bagi pemerintahan untuk memastikan bahwa semua siswa menerima pelatihan berkualitas tinggi dan kesempatan yang sama untuk tumbuh dan meningkatkan potensi mereka. Jadi memberikan beasiswa dan program komunikasi dapat lebih meningkatkan keterampilan pada siswa. Itu saja penjelasan materi pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya.